Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Filenta Ophelia. Nah, di video kali ini kita kedatangan special guest, yaitu diri gue sendiri, enggak sih? Iya, cerminan dari diri saya, yaitu silakan perkenalkan. ya. Halo, nama aku Evelyn. Teman-teman sudah tahu atau nggak tahu, aku kembaran yang Vilen. Oke, di video kali ini kita sedikit sharing-sharing aja, Lina, soal apa sih? Iya, sharing-sharing aja lah. Soal Ramadan kita saat ini. Maksudnya gimana sih suasana Ramadan sekarang, sama sebenarnya kita pengen flashback juga gimana suasana puasa kita di tahun lalu pas terutama sebelum ada pandemi, Lin. Iya, betul. Sebenarnya seru banget sih puasa-puasa atau Ramadan kita di tahun lalu. Nah, kenapa aku ngajak si makhluk ini? Karena ya seperti yang teman-teman tahu kan, aku selama hidup ini 21 tahun tinggal sama dia, hidup sama dia, ngapa-ngapain sama dia, dan salah satunya juga menjalankan ibadah puasa Ramadan juga sama si makhluk ini. Jadi ya wajar kalau aku harus share sama dia juga. Yep. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe video aku. Semoga aku semakin semangat lagi buat videonya. Amin. Dan kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankannya. Ya. Bloopers. Nah, sekarang kita udah masuk bulan puasa Ramadan yang ke kamu nggak tahu? Enggak, aku nggak tahu. Sekarang udah bulan puasa Ramadan yang keberapa nggak tahu? Nggak tahu. Yang jelas sih kita taunya sekitar 8-9 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah. Gimana tuh kalau menurut kamu? Pasti berbeda sih ya, Idul Fitri yang sekarang sama yang tahun lalu. Iya, jelas sih ya, kayaknya anak SD juga tahu gitu lah, nggak usah diomongin gitu. Iya, tapi menurut kita seruan yang tahun-tahun lalu gak sih? Iya, pastilah. Iya kan? Ya pastilah ya. Ada yang berbeda, kayak misalnya Idul Fitri sekarang kita nggak tahu kan kebijakan selanjutnya, misalnya nggak boleh sholat Id di masjid gitu kan, iya, atau misalnya ya. Tapi nggak mungkin juga sholat Id di rumah gitu. Tapi bisa banget ya. Ya, tapi kita nggak tahu. Terus juga nggak bisa salam-salaman gitu, cipika-cipiki, silaturahim. Mungkin silaturahim bisa tapi lewat Zoom gitu ya, atau lewat Skype dan lain sebagainya gitu kan. Yep. Ya, terus biasanya tuh kalau di tahun lalu nih, bulan puasa Ramadan kita tuh diisi dengan kebahagiaan yang sangat sederhana. Kayak misalnya contoh ya, Lin, dulu tuh kita ingat banget gak sih pas kita SD, pas kita ngejar ustadz sama ngejar guru-guru SD buat tanda tangan. Ya gak sih? Ya, kayaknya semua anak-anak dulu di zaman 1999 gitu ya, kelahiran 2000 gitu. Zaman 90-an ya? Iya, 90 masih ngerasain gitu sih. Iya. Buat ngejar-ngejar ngisi gitu, padahal esensi cuma ngisi dong, nyontreng gitu sama tanda tangan gitu. Tapi kita semangat banget. Bener, kita inget nih, dulu tuh kita dari mulai TK sampai SD kelas 6 itu tuh ngisi-ngisi gitu kan, kayak nggak pernah lulus gak sih? Kamu inget gak sih? Kayak nggak pernah, orang-orang tuh kayak bener-bener lunas semuanya tuh diisi, terus dapat nilai 100 dari gurunya. Dan kalau kita tuh kayak malah ngasal gitu. Ngasal aja ya. Buat nyari ustadznya itu tuh kayaknya kan bukannya kita malas atau gimana, tapi kan susah ya nyarinya. Jadi kita tuh bolong-bolong. Nah, entah kenapa dulu gua sama Velin tuh orang yang paling males banget buat ngisi tuh buku full. Iya. Nggak tahu kenapa, kayak males aja. Kayak sebenarnya esensinya apa sih gitu. Iya, dari kecil tuh udah mikir gitu ya. Iya, kayak ini gue tahu nih lu pasti pengen bikin kita semangat kan. Iya. Nggak ngefek. Iya. Tapi seru sih itu, sebagai salah satu memori yang nggak bisa terlupakan juga, soalnya sekarang kayaknya jarang deh yang kayak gitu. Iya, jarang deh. Sekarang tuh jarang banget yang metode pendidikan atau pembelajaran untuk buat anak-anak semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sekarang masih ada gak sih, Lin? Kayaknya ada, mungkin kita nggak tahu kali ya. Mungkin sekarang lebih memanfaatkan digital, mungkin kayak misalnya ada aplikasi apa tuh yang kayaknya mungkin ada juga kali ya sekarang, tapi mungkin pakai platform yang lain, misalnya pakai lewat grup, WhatsApp grup gitu loh, kayak misalnya dikasih bunga gitu kalau udah, atau misalnya dikasih gambar kura-kura kalau belum gitu gak sih? Oh, jadi kayak poin gitu. Iya, kan? poin-poin gitu sih. Jadi karena sekarang udah memanfaatkan digital, terus lewat platform, terus media sosial kayak WhatsApp dan lain-lain, jadi sekarang udah gak asik lagi kayaknya ya. Iya. Terus apa sih kenangan Ramadan yang
ibu ini ingat gitu kan dulu pas masa kecil atau pas kemarin-kemarin sebelum corona tahun lalu ya? Iya. Yang paling diinget ini sih pasti ada berbagai masanya, kayak pas kita masih kecil, terus pas lagi di SMA di pondok, terus juga pas kita kemarin sebelum corona. Nah kalau misalnya pas masih kecil itu aku inget banget dulu kalau misalnya nyambut datang bulan Ramadan itu, aku itu selalu gambar guys. Selalu gambar nih. Gambar apa? Misalnya gambar mama, papa gitu kan, dia, terus kakak gitu kan, terus ditempel di kulkas gitu. Nggak tahu kenapa setiap Ramadan kayak gitu, tapi sekarang semakin besar kayak tuh kulkas sepi-sepi aja gitu kan, nggak ada gambar atau ada gambar gitu. Cuman adanya minum doang air putih gitu kan. Nah terus abis itu yang pas kecil kalau aku ya. Terus kalau yang kedua, pas kemarin di pondok itu sih nggak akan bisa diceritain dalam satu sesi YouTube ini doang, karena banyak banget memori-memorinya. Salah satunya adalah dimana kita ngantri untuk dapetin takjil di sana, terus dimana kita harus ngejalanin taraweh tuh wajib ya, satu di pondok tuh ya. Di pondok satu asrama itu harus semuanya sholat tarawih gitu kan. Terus kalau misalnya yang kemarin sebelum corona, yang paling berkesan adalah mudik, karena kita kemarin mudik ke Jogja dan Surabaya, dan itu kita berangkat sebelum orang-orang berangkat gitu, jadi kayak agak lama gitu. Kira-kira kayak H-4 sebelum lebaran ya kita udah 4 berangkat. atau 6 gitu ya. Kita jadi masih puasa kita ya. Iya makanya, tapi seru banget sih. Dan tahun lalu itu kan tol Cipali itu kan udah dibuka ya, yang dari Jakarta sampai Surabaya tuh hanya 10 jam. Nah itu kita pas banget cuma 10 jam nyampe, dan udah pas nyampe sana ternyata besoknya masih puasa. Iya, aplaus banget sih buat Jokowi. Kita lanjut di Zoom. Nah pertama banget nih yang tadi Ibu Velin bahas soal pas di pondok. Ngomong-ngomong kan di pondok itu kan kayaknya saya taunya Ibu tuh nggak pernah sahur ya, itu kenapa? Iya betul, nggak pernah sahur gitu. Iya nggak pernah karena sahur. Lebih mending tidur dibanding sahur, karena kalau misalnya tidur itu kayaknya pas kalau di pondok kan waktunya udah ditentukan gitu ya. Kita sholat, baca Al-Quran bareng-bareng misalnya gitu. Nah kayak waktu tidur tuh susah gitu loh, malah lebih gampang tidur pas, ya pastilah ya, pas di rumah ini. Tapi pas di pondok itu kayaknya nggak ada waktu tidur deh gitu, lebih banyak kegiatan. Makanya makan sahur tuh kayaknya nggak urgent banget gitu ya, karena merasanya di perut masih ada persediaan gitu. Jadi terus kan kalau di pondok kan kita tuh kayak susah banget buat nemuin waktu tidur. Nah subuh dibangunin deh kita tuh suruh sahur. Nah itu males tuh. Kalau misalnya aku udah ngeliat dia di kamar teman-temannya pada ngambil makan buru-buru tuh dia udah kayak udah tidur. Iya betul. Gak bangun-bangun, dan aku juga sih sebenarnya. Jadi masih agak lapar ya. Iya betul. Betul. Apa tuh? Lanjut, kalau misalnya di pondok juga nih, kalau lagi buka puasa, dulu kan kalau di pondok tuh ada tradisi kita tuh kalau abis asar harus ngambil takjil ya, Lin? Iya betul. Itu takjil receh banget ya? Receh banget sih. Receh banget. Tapi sangat terkenang sih ya. Iya, cuman apa sih? Kalau minum es batu sama, ya pasti es batu sebaskom gitu loh. Iya. Jadi orang bukan ngejar minum, tapi ngejar es batu. Iya, es batu minumnya amat deh. Iya, terserah dia gitu. Yang penting ada air. Bener. Tuh kita ngantri berjam-jam, bahkan kayak ngantrinya tuh sampai panjang, cuma buat dapet itu kue itu di dalamnya, terus ada air putih juga. Mereknya inget gak? Enggak. Yasmin. Iya betul. Itu sampai sekarang kita endorse, masih guys. Iya, kita sampai sekarang juga nggak nemuin nih. Udah lulus pondok masih nggak bisa nemuin. Siapa itu kan? Oke, oh ya, siapa kan? Tadi ada tukang kerupuk. Iya. Lagi ada bikin video, ada tukang kerupuk. BTW kerupuk penting banget guys. Iya, buat penting. makan. Tapi aku sukanya cuman kerupuk Bangka. Kamu suka kerupuk apa? Kerupuk buatan kami. Oke, lanjut ya. Tadi kita ngebahas apa sih, Lin? Yasmin ya? Iya, Yasmin. Ada gak sih kayak tuh kalau misalnya teman-teman ada yang nemuin di warung-warung ada minuman Yasmin sih, komen di bawah ya. Karena kita nggak pernah nemuin ya. Cuma ada di pondok, itu Farah. Apa itu hanya untuk konsumsi pondok? Anak-anak pondok nggak tahu sih. Tapi menurut kamu rasanya gimana tuh? Biasa aja sih, air putih ya, gimana ya? Tapi agak-agak pahit gak sih? Enggak, disclaimer aja guys. Yasmin tuh sangat berharga buat dia. So buat semua orang biasa aja. Iya. Masuk gua. Tapi itu sangat berharga buat saya. Karena memorable banget lah. Memorable. Bisa minum gitu ya. Ada produk air namanya Yasmin. Jadi ngabuburitnya anak pondok tuh gitu aja, Lin. Iya, gitu aja sih, tapi bahagia dong. Iya, malah kita pakai mukena tuh. Masih pakai mukena abis sholat asar, rebut-rebutan makanan takjil.
abis itu nyampe ke kamar tidur lagi. Iya makanya Dulu nyantai lagi. iya inget banget sih gue. Dulu tuh abis ngantri takjil tidur lagi sampai akhirnya jam 5:30 ya, jam Iya. 5:30 disuruh digubrak gabrik ya sama ustazah buat ke musola gitu, buat siapin buka puasa. Kayak gitu. Seru sih, walaupun kayak kegiatannya berulang-ulang nggak sih 3 tahun kita kayak gitu Iya, doang, tapi bener. berkesan sih. Berkesan ya bener. Walaupun pas waktu di sana ya ibunya nangis ya. Iya betul. Saya Pas banyak waktu nangis itu, karena karena ditinggal ortu, coy. iya ditinggal ortu, dia nangis mulu. Pokoknya ortu nih harus ada di sini terus 24 jam gitu, harus ada Ya, di kayak sedih pondok aja terus. gitu. Bener. Terus kayak Terus tapi dia tet- cuman pas gue nangis dia cuma ngatin gini, what gitu kan kayak iya kayak kenapa nangis gitu ya nggak apa-apa sih, wajar lah, malah yang nggak wajar tuh saya gitu, ya, kenapa nggak nangis gitu. kenapa nggak nangis sih gitu. Nggak ada. Iya kenapa nggak nangis sih lu Sempet gitu. kayak ribut gitu. Lu kenapa nggak nangis sih kan, jadi nggak dramanya nggak Iya, nyampe makanya, gitu. Kayak gitu. Terus apa kalau udah Ramadan tuh paling seneng ya Lin, kalau Iya, udah seneng kalau orang tua. mudik. Mudik. Kamu mudik sih? Kok mudik? Orang tua Mudifa itu bahasa Arab teman-teman. Iya. Artinya itu dijenguk Iya. lah gitu ya. Nah itu paling seneng gak sih? Iya betul. Kalau Ramadan orang tua datang buat ngejenguk kita, bawain makanan-makanan yang pasti dari luar yang kita ekspektasikan tuh Ini bakal enak banget. ya enak banget, indah banget lah gitu. Bakso aja tuh kayak Even indah cuma banget. bakso atau sate padang gitu. Tapi aduh nikmat banget. Iya walaupun cuma kayak kita mama papa pernah ya bawain nasi sama lele atau apa gitu, ingat. Tapi tuh nikmatnya masya Allah banget. Masya Allah. Terus Sedangkan ditambah- kalau kita makan di sini nih di rumah, ya udah makan abis itu alhamdulillah gitu kan. Iya. Terus kayak ya udah gitu. Tapi kalau di sana kayak sate padang. Pokoknya itu ya Allah itu something really apa sih? Relatable. something fantastic. Fantastic Four lah pokoknya. Fantastic Four lah pokoknya. Nah terus abis itu kalau Ramadan di pondok senengnya itu juga kita selama 30 hari sama temen-temen gak sih? Iya betul. Teraweh segala macam, terus sampai sahur ya. Ih, lucu banget tuh pas sahur ya. Enggak lucu. Soalnya gue Ingat tidur gak sih. Gue gak inget apa-apa kalau tidur. Itu pas disuruh sholat tahajud dulu harus berusaha buat dari asrama. Nah jadi tuh kalau di pondok kita dari asrama ke tempat sholatnya yang masro itu tuh Iya, jauh gitu loh, namanya jadi kita masro. harus jalan dulu. Nah ya kalian bayang gak sih jam 3-an udah Iya. dibangunin, terus kita dari jalan tuh dari asrama ke itu ya kan. Ya jadi ya, jangan aneh gitu kalau misalnya lagi jalan tuh ada yang digot gitu atau ada yang tiba-tiba lagi kakinya jalan nyemplung. jatuh ke got, Iya, ada yang gitu. nyemplung. Ya, jadi Ada wah, yang itu kejadian nyemplung. udah banyak banget sih. Soalnya kan kita ngantuk, kita disuruh jalan ke sana. Nah gitu sih. Belum mandi Ibu ya. pernah ya? Saya pernah bahasanya apa? Beler. Iya beler. Jadi jalannya sempoyongan gitu. Iya, iya. Nah terus udah gitu disuruh sholat tahajud. Habis sholat tahajud disuruh sahur. Nah saya juga nggak pernah nih ngeliat dia sahur gitu kan. Tapi alhamdulillah sih kuat-kuat aja kan. Kotor aja sih. Karena ngejalinnya bareng-bareng coy. Iya benar-benar pas di kegiatan sehari-hariannya ya selama bulan Ramadan tuh kayak nggak kerasa laparnya. Betul. Iya benar-benar. Karena kita sibuk juga ya, banyak banget Iya banyak kegiatannya. banget kegiatannya. Yang Dari- padahal dilakuinnya setiap hari kayak gitu. Iya, dari mulai kegiatan yang akademis sampai non akademis. Apalagi dia nih masih sore-sore masih ngeband. Iya. Ngeband forever. Iya, ngeband forever. Udah mulai kuliah, Ramadannya tuh kita pernah pertama kali tuh semester 1, semester 2, Ramadannya pas banget pas lagi UAS. Iya betul. Tuh gimana betul, tuh Mbak betul. Ibu tuh dulu? Sebenarnya semua siswa mahasiswi pasti pernah ngerasain itu sih ya. Kayak pas lagi Ramadan terus dia harus mikir gitu ya, ngerasain tugas. Tapi sebenarnya itu kalau dibilang efektif nggak efektif tergantung orangnya sih ya. Cuma kalau aku sendiri nggak efektif gitu karena Apa tuh? perut kosong, otak kosong gitu ya. Udah tuh. Sedangkan kalau perut kenyang otak juga kosong. Iya, kayak perut Jadi serba kenyang, salah. otak masih kosong ya, gimana tuh? Jadi gimana ya? Tapi ya seru sih. Gimana ya? Perut kosong, mulut kosong, mata kosong gitu. Iya, Jadi bener, mata kosong juga. mata kosong juga. Jadi mendingan kalau bener banget tuh kalau misalnya lagi puasa mending tidur. Enggak juga Jadi sih, nggak nggak UAS salah, ya? salah. Dan Nggak, kalau jangan gitu. ya. Ya pokoknya gitulah. Ya berkesan sih, cuman Iya sih. lapar. Walaupun tidur di dalam puasa itu kan ibadah, cuman kita sebaiknya melakukan hal yang produktif gak sih? Apalagi kan Betul. banyak kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang belum diselesaikan. Iya, jadi- lebih baik diselesaikan gitu. Nah, pas lagi semester 1, semester 2 UAS, abis itu kita lapar segala macem. Nah, udah gitu kita pulang sore pernah ya, Lin? Iya.
Nah, jadi gini nih tradisi kita berdua sekeluarga kalau misalnya buka puasa, walaupun even kita kemanapun, Yep. sejauh apapun, pokoknya pas buka puasa harus di rumah. Harus bareng-bareng. Iya, harus di bareng-bareng sama keluarga sama apa-apa gitu. Nah, pernah tuh kita pada masanya tuh bukan UAS ya waktu itu ya, Lin. Kayak cuman belajar gitu, ada mata kuliah, tapi ya sampai jam 6. Nah, itu tuh kita bingung gitu ya gak sih, Iya. pengen buka puasa di mana. Nah, akhirnya kita pertama kali tuh seumur hidup. Iya. Selain di pondok, buka puasa di luar Betul. gitu. Kalau mau buka puasa di luar pun ya harus sama keluarga juga gitu. Jadi kita tuh sebenarnya hampir nggak pernah ngerasain buka puasa sama temen gitu ya, atau Iya. buka puasa sama Sekali orang doang ya lain. waktu itu ya. Mungkin teman-teman semua ya gampang banget ya kalau buka puasa bukber. Kalau kita mah enggak. Karena nggak tahu kultur ya sih, budaya di rumah kita Kebiasaan gitu ya. Kebiasaan itu nggak mengajarkan seperti Iya, soalnya kan kayak mama tuh udah nyiapin banyak gitu ya. Terus Iya. masa tiba-tiba nggak ada orang sama sekali di rumah gitu. Jadi harus anak-anaknya udah harus buka puasa di rumah gitu. Soalnya mikirnya pasti nanti bakal ada masanya sih kita bakal kayak gitu sama teman-teman. Jadi kalau sekarang di rumah aja. Dan itu kebudayaan buka puasa sahur bareng sama keluarga tuh dari kecil kita kecil sampai detik ini gitu ya. Iya, budaya Nusantara. Itu udah tuh semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 nih sekarang. Ngejalanin puasanya itu masih indah juga ya, Lin. Masih Iya. indah dengan kesibukan kita yang udah semakin bertambah karena kuliah udah semester 3, semester 4. Tapi so far so good sih. So far so good. Lu masih terawih gak nih pas semester 3, semester 4? Enggak, karena enggak terawih sih. Pastilah nggak mungkin dalam 1 bulan itu nggak terawih. Maksudnya terawih di masjid gitu ya? Iya. Terawih gitu, tapi kan karena kuliah juga tuh Ramadan kemarin tuh kurang berkesan karena kita lagi sibuk-sibuk ke kuliah, jadi nggak bisa ditinggalin juga. Terus juga mau fokus ke ibadah terawih gitu juga juga nggak bisa gitu. Jadi kalau Ramadan kemarin lebih sibuk banget karena banyak tugas gitu-gitu kan. Itu semester 3, semester 4 masih enak juga. Terus abis itu kita lebih sering banyak menghabiskan waktu di kampus ya, Lin, selama Iya. bulan Ramadan gitu. Mungkin teman-teman juga sama kali ya. Sama kali. Dulu tuh pas semester 3, semester 4 pas di bulan Ramadan ada yang jadi pengajar nih, teman-teman. sih. Ada yang jadi Betul, pengajar betul, ya kan? Betul. Ibu ngajar apa tuh, Bu? Ya jadi pas Ramadan kemarin. Karena ngerasanya nih kok aneh banyak dosa gitu ya. Iya, terus aneh juga banyak dosa, terus juga ibadah enggak Ilmu ya. ya ibadah juga nggak fokus banget karena banyak kuliah dan sebagainya. Akhirnya nyempetin tuh ya ngide gitu kalau misalnya ngajar Gimana anak-anak ya? kecil di sekitar Iya. kita lah gitu. Nah, aku sama Pilen ngide buat ngajarin anak-anak kecil itu nggak yang berat-berat, kita cuman sharing-sharing soal kisah Nabi gitu, kisah Nabi dan Rasul doang sih ya. Sebenarnya cuman beli 1 buku tuh aku sama Vilen rela-relain ke nyari di Ke mall dekat iya, rumah ke mall kita. dekat rumah cari buku tuh. Kita berjalan tuh Ramadan kemarin. Sekarang sih enggak karena lagi corona juga kan nggak mungkin ya kita berkumpul itu, ya. Iya, itu menarik sih ya. Anak-anak pada suka gitu. Jadi tahu gitu loh value-nya, jadi tahu. Waktu itu kita kayak juga ngerasa kalau kok ilmu pondok kita nggak dipakai nih. Iya, betul. Gitu kan, udah sekitar setahunan di rumah kok kayaknya nggak kepake, nggak bermanfaat gitu ya. Udah kita salurkan dengan mengajar gitu. Nah, kebetulan tuh yang mengajar Ibu Velin, saya hanya sebagai dokumentasi. Kita di situ nggak yang ngajar banget ya, sharing-sharing doang, bukan ngajar sama juga anak sih sebenarnya, tapi sharing-sharing Iya, doang. ngadain seminar kecil sama anak kecil. Seminar Yang ngajar juga anak kecil. Terus tuh di semester 5 bukan semester 5 sih, di tahun kemarin itu semester 4 tuh salah kita tadi. Di semester 4 itu di tahun kemarin itu menurut aku nggak ada hal yang dapat dikenang. Maksudnya kayak biasa aja karena kita sibuk gak sih? Iya, karena sibuk banget, tugas banyak itu. Iya, sibuk banget sama kuliah pas tahun kemarin. Jadi ya udah nggak ada yang benar-benar suatu hal yang jadi memorable gitu. Iya. Tapi itu masih bersyukur sih kita. Iyalah. Bersyukur daripada Ramadan yang sekarang. Iya, betul. Apalagi pandemi corona ini kan. Jadi kayak Udah bisa silaturahim gak sih? Itu doang sih yang paling sih sedih. Kalau aku sih yang paling sedih itu, Lin, apa kita nggak bisa nggak bisa buka di luar ya sih. Iya gak sih? Sedih banget ya. Walaupun mungkin ya buka di rumah akan
sama menyenangkan ya. Cuman kita tuh dulu seneng banget ya, Lin. Kita tuh ini berdua paling seneng banget yang namanya kalau udah buka puasa tuh di luar. Di Sama luar. keluarga juga tetap. Iya, sama keluarga, walaupun kayak cuman di tukang pecel lele atau di mana, Iya, yang penting di luar ya. Kita kayak rasanya tuh beda, feel-nya beda gitu. Nggak mesti keharusan tapi udah jadi kebiasaan gitu di keluarga kita. Iya, benar. Ngomongin soal buka puasa nih, lu tuh sukanya buka puasa pakai apa, Lin? Nggak muluk-muluk sih. Apa tuh? Nggak muluk-muluk banget kayak gue harus ada kolak gitu. Kalau nggak kolak gue nggak akan buka kan nggak. Kalau aku Tebak gak? boleh. Boleh ya? Boleh. Kamu itu paling nggak bisa banget kalau buka puasa nggak make es yang manis-manis. Betul sih. Ya Betul betul kan? orang dia juga tiap hari sama gue. Iya, sama sih. Maksudnya salah, gila ya, 22 Iya, makanya. tahun. Betul. Soalnya gini loh, kalau misalnya kita tuh udah lapar nih ya, menahan dahaga gitu. Terus tiba-tiba pas buka minumnya anget gitu. Jadi kayak langsung mandek gitu loh di tenggorokan. Tapi kalau misalnya tuh menciut ya. Menciut gitu. Lu bayangin aja tenggorokan menciut. Nah, terus habis itu makanya gue jadi pengennya tuh kalau buka pakai minum air dingin. Tapi semenjak Ramadan ini benar-benar prestasi yang sangat besar karena aku, Milet dan juga Mama nggak minum dingin. Jadi kita kayak akhirnya bisa melepas. Dia tuh paling nggak bisa banget kalau nggak ada es. Tapi tahun ini dia bisa tanpa es karena dia kemarin sakit batuk. Bener-bener yang batuk parah gitu. Bukan corona ya guys. Alhamdulillah bukan alhamdulillah. Tapi emang orangnya batukan gitu. Jadi dimanapun aku akan batuk. Iya, jadi dia kayak batu gitu loh, kayak batu, udah batukan tapi sukanya es gitu. Jadi gitu terus. Nah, untuk tahun ini dia kayak bersikeras terhadap dirinya kalau dia nggak akan minum es gitu. Jadi appreciate. Give applause. Nah, selain nggak ada es batu, Melit itu juga nggak bisa kalau nggak ada kayak Nggak ada kamu. Nggak bisa kalau nggak ada cemilan-cemilan gitu. Dia kalau nggak ada nasi nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kalau nggak ada kayak makanan cemilan gitu loh. Jadi kayak misal lontong gitu ya, Lin ya. Apa betul. sih risol atau apa sih kamu sukanya? Salah dong tadi statementnya. Yang bener, Lin, sukanya apa? Salah. Kue sih itu harus bukan harus banget kayak harus banget gitu, enggak, tapi kayaknya enak deh gitu. Iya. Kue bahkan kalau misalnya disuruh pilih, misalnya buka puasa pakai air dingin aja satu sama kue, udah itu udah Iya, cukup itu udah enak banget ya. Nggak harus Sama yang bakso. Bakso tuh harus sih. Tambahin lah bakso. Nah, bakso itu disclaimer ya, bakso itu makanan kesukaan kita banget gitu. Jadi kalau makanan Indonesia yang paling kita suka itu adalah bakso. Nggak tahu kenapa, tapi bukan suka baksonya, suka kuahnya. Kuahnya Kayak sama semua teman-teman togenya kita udah gitu. tahu semua deh, mau itu teman SMP, SD. Kita tuh suka banget sama Iya, kuahnya. teman pas kita lahiran, Iya, betul. pas teman kita baru lahir sampai sekarang tahu kalau Susternya kita tahu. suka bakso sama toge. Iya, betul. Jadi bakso togenya disiram sama si air gitu. Terus abis itu sekali lagi yang terakhir. Terus kuah tuh bisa kayak ngopi tuh kita. Kita tuh kalau disuruh milih ngopi Kuah atau kaldu teh. ya, kuah kaldu. Iya, kita tuh lebih mending minum kuah kaldu. Iya, daripada orang tuh minum kopi, ngapain ya kayak Ngapain mahal-mahal sih gitu? minum kopi, Iya. minum apa gitu. Jadi lapar. Dia sama sih, tapi dia lebih keren sih karena dia udah ngelepas air dingin tuh udah lama banget semenjak dia Udah lama banget. terkena usus buntu Iya, ya. Sebelum bener-bener. itu sebelum dia terkena usus buntu, dia udah ngelepas minum air es. Juga pas itu lagi rajin-rajinnya workout. Nah, workout itu dia bener-bener kayak ngapain sih gue workout tapi gue minum air dingin gitu kan. Jadi dia workout sambil minum air putih biasa tuh, minum terus Iya, sampai betul. beli tumbler yang bikin motivasi lah gitu Iya, kan. betul. Nah, terus akhirnya dia sakit usus buntu sampai sekarang nggak berani minum es. Paling minum esnya cuman kayak udah kalau emang lu mau minum air putih jangan es gitu, tapi kalau lu mau minum es ya minum yang manis-manis kalian gitu biar enaknya tuh totalitas gitu. Jadi dia lebih dulu sih melangkah lebih maju kalau soal es. Iya, Nah, bener. terus kalau makanan kesukaan dia biar gue tebak sama sih bakso satu Bakso lah pasti sama. ya. Kalau untuk Itu buka udah puasa sama tuh. Tapi apa ya? selera makan kita sama sih. sama sih. Sama. Tapi kalau untuk buka puasa, Aku suka apa sama ya, pertama cemilan kali? juga. Nah, sekarang nih kalau misalnya di masa pandemi ini, gue selama hidup sama dia 21 tahun, gue baru tahu dia suka lontong gitu. Jadi setiap buka puasa nih sekarang, apalagi di pandemi ini gitu, bukan nggak ada hubungannya Nggak ada hubungan sih. Tapi di masa sekarang dia tuh suka banget lontong gitu. Gue nggak nggak tahu ngerti. kenapa Tapi kalau gitu lontong kan. tuh bahkan sekarang dia udah menggantikan nasi dengan lontong. Iya, kayak enak aja gitu, Lin, kayak misalnya capcay terus dicampur lontong karena sekarang tuh aku kayak lagi berusaha buat sedikit-sedikit ngurangin nasi dengan Iya. lontong tuh sama aja.
Iya, padahal sama aja kan lontong dari nasi gitu, tapi mungkin ada esensi tersendiri kali buat dia. Nggak tahu deh, mungkin kayak porsinya kali untuk Iya. lebih sedikit gitu kan. Iya, Iya gitu. Kalau untuk sahur nih, tahu. gua tebak lu tuh kalau sahur nggak suka apa-apa, Lin. Iya emang, lu cuma suka tidur doang Suka kalau sahur. tidur. Iya, parah. Tidur, makan tuh sambil merem. Makan tuh sambil mimpi. Iya makanya. Kalau aku sahur sukanya apa, Lin? Kalau dia sahur Pertama, ya aku ngapain pas habis bangun tidur sahur? Tebak. Bukan tebak sih, inget. ngelantur dulu. Abis itu dia ya minum lah biasa seperti orang-orang. Dia minum air putih Ya loh. maksudnya sahur ya workout. Iya bener juga loh. Gitu sih. Nah, sekarang kita berlanjut ke bulan Ramadan di saat pandemik ini. Perbedaannya apa sama akumulasi Ramadan kita tahun lalu? Beda banget ya, Lin. Beda banget lah pasti. Suasananya kita jadi nggak bisa bukber tadi yang pertama, nggak bisa buka di luar. Terus habis itu pengen lebaran nih kan, ada yang udah dapet THR pasti Ya. kan pengen beli baju, nggak bisa. Betul. Walaupun itu nggak keharusan sebenarnya. Tapi udah jadi kebiasaan orang Indo. Jadi kayak habitnya orang Indo lah, harus punya baju yang paling oke gitu ya. Biar kayak oh ini kita kan suatu kemenangan, jadi kita harus kayak memeriahkan gitu. Sebenarnya kan anjurannya kan untuk memakai baju yang paling bagus sih, yang pernah mereka punya. Tapi orang-orang Indonesia mengganti itu jadi yang penting punya baju baru, bukan Iya. yang paling bagus, jadi yang paling baru gitu. Iya betul. Nah itu salah satunya adalah kita. Tapi kita mah kalau untuk lebaran saat ini dan kemarin juga kita nggak mengutamakan baju baru sih ya Len. Iya Kita sih. kita orangnya nggak gitu sih. Kalau yang penting tuh mukena sih ya, kalau baru. Kalau baju kita masih bisa pakai yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya dapat uang Iya. THR ya bisa dipakai untuk keperluan yang lain. Betul banget gitu kan. Lagi perbedaan menurut kamu, Lin, di Ramadan pandemik ini, Ramadan pandemik sama Ramadan sebelumnya? Ya, bedanya ya ini nih, ngabuburit. Tapi sebenarnya kalau ngabuburit di Tangerang sendiri, kita kan di Tangerang nih, itu masih biasa-biasa aja sih, masih rame-rame juga. Bedanya semua orang pakai masker. Kalau Iya. sekarang, kalau dulu kan orang Rame ngabuburit, masih ya? Rame masih. Kalau dulu kan orang ngabuburit untuk nampang gitu, Bener-bener. untuk Ibu aja kali itu nampang, enggak ya? Banyak sih, Enggak, banyak enggak. sih. Serius secakap mungkin gitu. Tapi kan sekarang Iya. ya sama sih. Cuman orang pakai masker, tapi juga masih rame sih. Beda kalau misalnya di Jakarta atau di mana. Cuma ada himbauan ya. Kadang-kadang dari patroli suka gitu ya? patroli lewat gitu buat pakai masker. Makasih yang udah pakai masker, yang enggak pulang gitu. Iya, Kasian jadi banget nggak ya disuruh kayak pulang. bener-bener disuruh nggak boleh ngabuburit Iya. gitu, enggak sih. Kalau menurut Pelin itu boleh gak sih kita lagi Ramadan pandemik ini malah ngabuburit gitu kan, sama aja kita kayak berkumpul di jalanan gitu. Kalau menurut aku sih bukan bilang nggak boleh atau boleh gitu sih, karena aku sendiri juga kadang kalau sore harus beli sesuatu kan. Harus sih kamu mah. Iya harus beli sesuatu kayak misalnya beli lontong atau apa gitu. Nah boleh-boleh aja asalkan kita semua mengikuti anjuran gitu, kayak Iya, misalnya betul. physical distancing, terus juga pakai masker gitu kan. Ngeselin banget kalau misalnya udah keluar melanggar peraturan nggak pakai masker, kan yang rugi bukan lu doang gitu, yang rugi juga semua orang gitu kan. Kita nggak ada yang tahu kan yang positif siapa gitu. Jadi please aja pakai masker aja, udah itu doang gitu. Orang Indo mah gitu ya. Iya, orang Indo mah itu terus kayak cuci tangan ya. Iya, susah gitu bener aja sih, gitu. suruh cuci tangan. Belum ngerasain aja kalau di Filipina gimana kan. Iya benar. Kenapa tuh? Lu tahu, cari tahu sendiri. Cari tahu sendiri. Ini kita harusnya jaga Physical jarak ya. distancing 1 meter gitu. Ya tapi ini cuman Ya Allah. Singkat. Sedang. Nah itu aja sih perbedaan yang kita rasakan dari adanya pandemik di dalam bulan Ramadan tahun ini dengan yang kita rasakan Ramadan di tahun lalu. Ya betul. Kalau Ini- menurut kamu gimana tuh? Jadi ini cuma cerita kita aja sih ya. Iya, bener-bener. Nah kita tunggu cerita teman-teman semuanya di comment section. Jadi pengalaman kalian bulan Ramadan dulu, terus habis itu pas masa sebelum pandemi dan juga sekarang. Sebenarnya cerita kita juga nggak menarik, tapi semoga ya menghibur kalian. Menghibur dan mengisi kegabutan Yap. kalian lah, pengen buka puasa ya kan? Iya. Nah gitu, terus kalau menurut kamu pesan-pesan terakhir nih untuk sebentar lagi yang mau lebaran Nah, kita, betul. tapi masih pandemi kayak gini gimana nih? Yang pertama sabar. Asik. So bener banget gue. Iya benar. Yang pertama sabar, terus yang kedua enjoyin aja sih. Kalau misalnya rasa cemas gitu-gitu gak sih, nggak bisa silaturahim, nggak bisa ke rumah nenek gitu kan, nggak bisa Gimana nih gitu ya? nggak bisa Mudik. beli baju lebaran kan, iya nggak bisa mudik, slow aja gitu, slow aja, di bawah santai aja, semua tuh udah ada yang ngatur gitu kan. Yang punya rencana bukan kita tapi yang Allah gitu kan. Nah makanya jalanin aja, enjoy aja,
itu mall nggak akan pindah gitu kan. Itu Cuma tutup baju-baju aib. juga nggak akan pergi gitu kan. Jadi cuma tutup doang, jadi tenang aja. Terus juga insya Allah nenek kalian sehat-sehat aja, doakan gitu kan, kakek nenek di kampung sehat. Amin. Pokoknya jalanin aja, terus kita enjoy aja. Bisa silaturahim kok lewat Zoom, lewat aplikasi-aplikasi yang Teleconference lah ya. teleconference yang udah disediakan nih. Pokoknya kita bawa enjoy aja. Ya, kalau enjoy, kata enjoy. Ibu Evelina Safitri Enjoy. Opilia. Nah, Gitu. jangan lupa terakhir untuk dengerin podcast Evelina Ophelia. Oh iya, bantu promote juga nih saya nih. Jadi tolong ya teman-teman dilihat dulu nih Iya. podcastnya bermanfaat banget. Betul, Soal sama. apa sih, Lin? Mendiskusikan banyak sih, apa aja sih pokoknya. Banyak sih Dengerin ya, aja. yang Ha. random Nanti ya, juga sama random. bakal dia kok request aja mau kalau sama dia bahas apa. Tapi kalau misalnya di podcast aku lebih pengen ngebahas yang anti mainstream sosial aja gitu gitu, ya. aspek sosial, aspek politik dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita sharing ya. Semoga mengisi kegabutan kalian. Dan aku mengingatkan lagi, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan subscribe video-video aku supaya, dan subscribe juga nih YouTube. Ya, ada dari di Velin. Spotify, ada di Breaker, Google Podcast, Radio Public dan juga di YouTube. Iya, nama YouTube-nya apa? Evelina Ophelia, just Evelina find Ophelia. it. Terus jangan lupa bagikan cerita kalian, Ramadan kalian di comment section di bawah. Oh iya, bener juga, harus share juga nih. Jadi enggak kita aja yang share ya, teman-teman juga. pengen tahu gak sih? Iya, pengen tahu juga. Kali aja ada cerita unik ya. Betul. Iya. Ya udah, gitu aja dah. Iya gitu aja deh. Ya udah, assalamualaikum ya. Salam. Assalamualaikum dah, dadah.